Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Azizah ingin menjelaskan mengenai fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut bahasa, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi atau ucapan. Sedangkan secara istilah, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Padeta, fonologi adalah bunyi bahasa yang berfungsi dalam ujaran dan yang dapat membedakan makna yang dijadikan objek, salah satu ilmu disiplin linguistik. Selanjutnya, dalam fonologi menjelaskan bahwa tata bahasa memperhatikan persamaan dan perbedaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonologi ialah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Atau bisa disebut fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Dalam Marsono 2013 nomor 2, fonetik memiliki 3 cabang utama, yaitu fonetik artikulatoris yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang produksi suara atau bunyi bahasa. Fonetik akustik yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang ketiga, fonetik auditori yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Cabang ilmu fonologi yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Jika membahas mengenai fonemik tidak terlepas dengan vokal dan konsonan. Vokal merupakan bunyi bersuara yang dihasilkan oleh udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui mulut tanpa adanya hambatan. Vokal dalam bahasa Indonesia ada 6, yaitu A, I, U, E, O, dan E. Macam-macam fonem vokal. Yang pertama, vokal I terdiri dari 2 alofon, yaitu I jejek dan I miring. Bunyi I dapat menduduki awal, tengah, dan akhir kata. Misalnya, pitik, piring, dan itik. Bunyi I miring terletak pada akhir konsonan, misalnya cacing, wajik, walik. Yang kedua, vokal E. Vokal E mempunyai 2 alofon. Yang pertama, E jejek, menduduki semua posisi baik awal, tengah, dan akhir. Misalnya kata eman, selo, dan gule. Yang kedua, E miring terletak pada awal dan tengah kata, misalnya estu, saren, dan gepeng. Vokal E dalam bahasa Jawa bukan merupakan alofon vokal E, melainkan merupakan fonem tersendiri karena kedua bunyi itu dalam bahasa Jawa dapat membedakan makna. Misal, kere berarti miskin, sedangkan kere berarti tirai bambu, dan geger
berarti hura-hura, atau geger berarti punggung. Selanjutnya, vokal A terletak di depan, tengah, dan akhir kata. Contohnya, aku, laris, dan ora. Selanjutnya, vokal O bukan merupakan alfon dari vokal O, namun vokal yang berdiri sendiri terletak awal, tengah, dan akhir kata. Misalnya, ombo, roto, ulo. Yang keenam, vokal O terletak di awal, tengah, akhir. Misalnya, obah, coba, kebu. Yang ketujuh, vokal U mempunyai dua alfon, yaitu u jejeg dan u miring. U jejeg terletak di tengah, di awal, dan di belakang kata. Misalnya, urip, wuto, madu. U miring berada di tengah kata. Misalnya, biyung, parut, pupur. Vokal A dalam bahasa Jawa ada dua macam pengucapan. Huruf vokal A kecil yaitu pengucapan dengan huruf A, dan vokal dengan huruf kapital A diucapkan sebagai huruf O, seperti kata berikut. Randa dibaca rondo, jaka dibaca joko, gawa dibaca gowo, waja dibaca wojo. Pengucapan huruf vokal A dibaca sebagai huruf A seperti pada kata papan, wajan, gawan. Selanjutnya, vokal I. Vokal I dapat dibaca I. Biasanya, teknik pertama ini huruf vokal I kecil tidak diikuti huruf konsonan mati. Berikut ini adalah beberapa contoh kosakata dalam bahasa Jawa yang menggunakan vokal I kecil dibaca I. Kali, lali, buri, iwak. Yang kedua, vokal I dibaca E. Biasanya teknik bunyi kedua ini vokal I selalu diikuti atau diakhiri dengan konsonan mati, contohnya kuping. Selanjutnya, vokal U dibaca seperti huruf O. Jika suatu kata tidak diikuti konsonan mati seperti kata berikut. Mundur dibaca mundur, nganggur dibaca nganggur, tahun dibaca tahun, tuyul dibaca tuyul. Yang keempat, vokal E. Pengucapan bunyi E ada 3 macam. Bentuk teknik pengucapan bunyi E. Yang pertama, bunyi E ditulis E. Standar berarti ada pembaca seperti bunyi E, seperti ucapan bunyi berikut: edan, entuk, dan enak. Bunyi E ditulis dengan E tebal berarti Anda membacanya seperti bunyi E pada kata beli atau belum, seperti beras, bener, ketan, banget. Ya, selanjutnya bunyi E pada kata sobek, tokek. Contohnya kabeh, akeh, yen, ben, leren. 5. Vokal O. Vokal O dalam bahasa Jawa ada 2 teknik pengucapan bunyi, yaitu O kecil, coro, ora, kanggo. Yang kedua, vokal O dengan O kapital, contohnya dulur, lor, separo, rampung. Vokal O yang ada garis atasnya, contohnya opo, copot, colong, dan ngomong. Analisis konsonan dalam bahasa Jawa. Konsonan ep, contohnya balung, embuh. Yang kedua, konsonan ej, yaitu coro, coro, dan cere. Yang ketiga, konsonan et, yaitu contohnya dino, dina, dondong.
Yang keempat, konsonan ek, yaitu gula, gandul, dan garpu. Yang kelima, konsonan ej, yaitu jajan, wajan, dan jambu. Yang keenam, konsonan ek, contohnya ketan, jeruk, dan kerupuk. Yang ketujuh, konsonan el, contohnya lambe, numplak alat. Yang kedelapan, konsonan em, yaitu contohnya moro, madang, dan mundur. Yang kesembilan, konsonan en, contohnya nun, nemu, dan nana. Yang kesepuluh, konsonan er, contohnya rebu, rebus, dan rese. Yang kesembilan, konsonan ep, contohnya pentung, parang, dan pepet. Yang kedua belas, konsonan es, contohnya setu, sapu, sikil. Yang ketiga belas, konsonan et, contohnya tarangan, toto, dan timun. Yang keempat belas, konsonan au, contohnya wedang, walang, wajik. Yang kelima belas, konsonan eny, contohnya nyoh, nyelentik, dan manyun. Yang keenam belas, konsonan eng, contohnya ilang, ono ing, dan engko. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.